Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat pagi hari ini tanggal 3 Februari tahun 2023. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati sama Tuhan dalam nama Yesus. Berkat anugerah kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua. Biar makin hari kita memakin hari cinta Tuhan, melekat dengan Tuhan. Saya tidak pernah bosan selalu berkata-kata melekat dengan Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Sesuai dengan pujian yang saya akan sampaikan, mataku tertuju kepadamu. Seperenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang yang takut akan Dia. Kita akan baca dalam Mazmur pasal 85 ayat 1 sampai 14. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang takut akan Tuhan adalah sikap perilaku, mata rohaninya selalu mandang kepada Yesus. Sentral hidupnya hanya kepada Tuhan, bukan pada kekuatan kita, bukan kepada manusia, tapi Yesus menjadi fokus utama. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ayat 2, saya mau baca. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Ikut Yesus memang tekun pikul salib, tapi di balik salib Tuhan, di situ ada kemuliaan, karena dinyatakan yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah, tahta Allah, penuh dengan kemuliaan, sukacita yang besar bersama dengan Tuhan. Tidak sia-sia. Setiap Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan pagi malam, termasuk saya yang melayani Tuhan, terus menerus para hamba-hamba Tuhan dengan tekun melayani pekerjaan Tuhan, tidak sia-sia. Tapi mata kita tertuju kepada Yesus. Melayani pekerjaan Tuhan bukan tertuju kepada yang lain, tapi memikirkan perkara di atas. Mata kita tertuju kepada sumber keselamatan, sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Itu datang dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu, amin, haleluya, untuk membesarkan kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendakmu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, haleluya, masuk rencanamu, haleluya, untuk membesarkan kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendakmu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, haleluya. Mataku, haleluya, Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu, haleluya.
melebihi segala-galanya, sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ialah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Haleluya. Bimbing aku, haleluya, masuk rencana-Mu untuk membesarkan, haleluya, kerajaan-Mu. Amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapakku Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan, haleluya, hati Tuhan Yesus. Sucikan mulutku Bapa, sucikan pikiranku, hatiku, tubuh, jiwa, rohku Bapa. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Biar firman-Mu ku taruh dalam hatiku. Aku tidak berdosa kepadamu, supaya ku tidak berdosa. Biar firman-Mu berkuasa dalam hidupku. Aku melangkah di dalam firman-Mu. Amin, haleluya. Ku mau menjadi pelaku firman Tuhan seumur hidupku. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapakku Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ampuni dosa kami, ampuni salah kami Bapa. Sebentar kami dilayakkan untuk baca firman-Mu di pagi yang indah ini. Kami percaya Engkau hadir pagi ini, dan Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kami semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini, semua diberkati. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang datang segala macam pergumulan, ada kemenangan, ada jalan keluar, ada pertolongan dari Yesus Kristus. Tuhanku, juru selamatku, ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan, haleluya, hati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pagi yang indah ini kami mau bersekutu dengan Engkau. Dan Tuhan, lawat kami semua anak-anak-Mu, diberkati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua hamba-Mu berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada hari yang ketiga, hari Jumat di bulan Februari ini, 3 Februari tahun 2023. Puji Tuhan, kita senantiasa dipelihara Tuhan, sehat. Dan dengan kesehatan ini, kita mau selalu memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, isilah hatimu dan hatiku dengan firman Tuhan, supaya hati selalu diisi dengan perkara-perkara yang kekal. Amin. Mari saya membaca Mazmur 85 ayat 1 sampai 14 dengan tema
Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang yang takut akan Dia. Mari, bukti kita takut akan Tuhan, kita mau taat kepada firman Tuhan. Dan pagi ini kita baca firman Tuhan. Tuhan lihat dari surga Bapak Ibu. Setiap apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Itu dilihat sama Tuhan. Berarti kita layak disebut anak-anak Tuhan. Kita layak bahwa kita diciptakan sama Tuhan. Menjadi sentral hidup kita adalah Tuhan Yesus. Mari saya mau baca Mazmur 85 ayat 1 sampai 14, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersukacita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang dikasihnya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berjum-juman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjungu dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Ayat 14. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Kitab Mazmur pasal 85 ayat 1 sampai 11, satu pasal. Tiap hari kita diisi dengan firman Tuhan, satu pasal, satu pasal. Pagi satu pasal, malam satu pasal. Dan hati kita selalu diisi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga tubuh jiwa roh kita dipenuhi dengan kebenaran Tuhan. Karena tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang yang takut akan Dia. Orang yang takut akan Tuhan berarti hidupnya taat. Dan kalau hidupnya taat, seperti ayat ke-9, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Hatinya haus, saudara. Orang yang ciri-ciri orang takut akan Tuhan, hatinya selalu melekat dengan Tuhan. Kalau melekat dengan Tuhan, hatinya selalu rindu akan firman Tuhan. Itu takut. Kalau Bapak Ibu rasanya kurang laparkan firman Tuhan, berarti Bapak Ibu tidak takut sama Tuhan. Tapi kalau kita takut sama Tuhan, hatinya merindu, haus akan Tuhan. Merindu selalu dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan berfirman di dalam Matius pasal 5 ayat 6. Dikatakan oleh Yesus, berbahagialah orang lapar, haus akan firman Tuhan. Orang haus akan firman Tuhan, berarti dia takut akan Tuhan. Orang takut akan Tuhan, berarti sentralnya hidupnya adalah Tuhan. Bukan berarti kalau takut Tuhan itu Tuhan kejam, tidak. Takut akan Tuhan bentuk respon. Kita tahu diri, saudara. Kita hormatin, takut akan Tuhan itu hormat sama Tuhan. Maka di Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang takut akan Tuhan akan datangkan keselamatan. Karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia mau selalu berbicara dengan Tuhan. Dia selalu ingin berkomunikasi dengan Tuhan. Komitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Maka kalau kita takut akan Tuhan, kata firman Tuhan, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang takut akan Tuhan. Berikan keselamatan. Bahkan ada kasih dan kesetiaan akan bertemu. Ada keadilan, ada namanya sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap Bapak Ibu mari kita mau takut akan Tuhan. Mau taat kepada firman Tuhan, takut akan Tuhan. Itu berarti taat kepada firman Tuhan. Kalau taat kepada firman Tuhan, ini ada ayatnya Bapak ya. Mazmur 112 ayat 1, 2, dan 3 dikatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ini contoh, bukti konkret. Orang yang takut akan Tuhan, dia sangat suka kepada segala firman Tuhan. Rindu, lapar hauskan firman Tuhan, dan komitmen untuk taat kepada Tuhan. Kalau taat kepada Tuhan, maka janji Tuhan, anak cucunya dan kedua dan tiga
Ayat kedua dan ayat 3. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Orang takut akan Tuhan menjadi orang benar. Karena di dalamnya ada kebenaran Tuhan. Maka kalau ada kebenaran Tuhan, Tuhan berikan keselamatan. Bahkan anak cucu diberkati. Dan ayat ketiga, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu melalui firman-firman yang selalu kita dengar. Mengubah paradigma kita. Mengubah perilaku kita. Kehidupan kita menampilkan kehidupan yang berkualitas. Hidup yang takut akan Tuhan. Karena di dalamnya ada keselamatan. Ada kesetiaan. Ada keadilan. Ada damai sejahtera. Ada sumber kehidupan di segala-galanya. Oleh itu mari melalui firman-firman selalu kita dengar. Firman Tuhan membentuk hidup kita. Seperti di dalam Yohanes 17 ayat 17 sebagai terakhir. Yohanes 17 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17. Kuduskan mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Allah itu kudus. Gak mungkin orang fasik akan masuk surga. Nggak ada ayatnya itu, saudara. Orang fasik adalah orang yang tidak hidup di dalam kekudusan. Orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang pencemooh, ngomel melulu, hidup di dalam dosa. Tidak mengenalkan kebenaran Tuhan. Bagaimana bisa masuk surga? Surga tempat kebenaran. Surga tempat kekudusan. Maka dikatakan, kuduskan mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Biar hari-hari kita makin hari makin dikuduskan. Dan makin hari kita makin dibenarkan. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sama seperti Kristus. Sehingga hidup kita serupa dengan Tuhan Yesus. Kita nanti kalau sangkakala Allah berbunyi, nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan. Dan kita layak masuk dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Komitmen kita, mari kita menyanyikan lagu ini. Mataku, haleluya, tertuju padamu, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya. Ku serahkan padamu, serahkan total seluruh hidup kita. Bimbing aku, amin, haleluya. Masuk rencanamu, amin, haleluya. Untuk membesarkan, haleluya, kerajaanmu, Tuhan Yesus. Aku rindu Bapa, ku mau mengikuti, amin, haleluya. Kehendak-Mu ya bagi pitamu taat, hidup menurut kehendak Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapakku Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan, haleluya, hati Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Tuhan akan angkat kita menjadi kepala bukan ekor. Hidup kita akan terus naik, bukan turun. Sampai suatu hari kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.